Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Tertulis dalam kitab Keluaran 15 ayat 25. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih baik, bukan lebih pahit, dan semua sudah ada solusinya. Mari kita mulai renungan malam kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Pahit Menjadi Manis, Kisah Inspiratif. Acap kali sukacita dan duka cita berjalan seiring. Seperti bangsa Israel yang merasakan getar kemenangan di Laut Merah, tetapi 3 hari sesudahnya menjumpai air yang pahit di Mara. Sukacita kita pun dapat segera berubah menjadi kemarahan. Di Mara, Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air, sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum. Suatu potongan kayu lain yang dilemparkan ke dalam berbagai situasi pahit hidup kita dapat membuat situasi itu menjadi manis. Potongan kayu itu adalah salib Yesus. Pandangan kita akan berubah saat kita merenungkan kematiannya yang penuh pengorbanan dan penyerahannya pada kehendak Allah. Penderitaan kita dapat terjadi karena dibenci orang lain, atau lebih buruk lagi, karena tidak mereka pedulikan. Namun, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kita mungkin tidak memahami alasannya, tetapi itu adalah kehendak Bapa dan sahabat kita, yang tak terbatas kebijaksanaan serta kasih-Nya. Ketika kita berkata, "Ya," kepada Allah saat Roh-Nya menyatakan rencananya kepada kita melalui firman-Nya, situasi pahit dalam hidup kita akan menjadi manis. Kita tak perlu mengeluhkan kejadian yang telah diizinkan Tuhan. Sebaliknya, kita harus melakukan segala perintah-Nya. Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Saat kita mengingat salib Yesus dan berserah kepada Bapa seperti Yesus berserah kepadanya, maka pengalaman pahit akan menjadi manis. David Roper. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan setelah mereka berhasil melewati Laut Teberau, maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Mara. Namun air yang di Mara itu ternyata pahit, sehingga mereka tidak dapat meminumnya. Sekarang mereka sedang menghadapi masalah air yang pahit. Karena itu Musa mulai berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 15 ayat 25a. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Tuhan menunjukkan, Tuhan tidak menciptakan sepotong kayu, Tuhan tidak menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu sepotong kayu, tidak. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu yang sudah ada. Sepotong kayu itu kalau nantinya dilemparkan ke dalam air, air itu menjadi manis. Sepotong kayu itu adalah solusinya. Sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata Musa. Sepotong kayu sudah ada di depan Musa. Namun Musa tidak melihat solusi itu. Saudara, banyak orang Kristen saat menghadapi masalah, problema, mereka mulai bersungut-sungut, caci maki, marah karena dia mencari solusi, mencari jalan keluar. Padahal tahukah saudara sebenarnya solusinya sudah ada di depan mata. Tuhan tidak menciptakan sepotong kayu, tetapi Tuhan menunjukkan ini dia jalan keluarnya. Ini dia sepotong kayu, Tuhan tunjukkan pada Musa.
Lalu kapan Tuhan tunjukkan solusi itu pada Musa? Pada saat Musa merendahkan diri dan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, itulah kuncinya. Pada saat Musa menyerahkan persoalannya, pada saat ia menghadap Tuhan dan berseru-seru, baru solusinya muncul. Itulah kuncinya. Saat kita mau menyerahkan persoalan kita dan berseru-seru pada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan, baru solusinya muncul, sekalipun di depan mata. Tapi kalau Tuhan tidak menunjukkan, maka ndak ada yang akan tahu bahwa itu jalannya, bahwa itu solusinya, bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan air yang pahit berubah menjadi manis. Sebesar apapun gunung permasalahan yang kita hadapi, solusinya sudah ada di sekitar kita, sudah ada di depan kita, tinggal kita berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita mau datang mencari Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tuhan akan mengubah yang pahit menjadi manis, dan Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37b berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menjadikan segala-galanya baik, yang buruk menjadi baik, yang pahit Tuhan sanggup ubah menjadi manis. Dan lebih dari itu, Tuhan memimpin mereka, bukan hanya menikmati air yang manis, bukan hanya menikmati air yang menyegarkan dahaga mereka, tapi lebih dari itu Tuhan ingin memberikan kepada mereka kelimpahan lewat Tuhan membimbing mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di Elim ada 12 mata air. Apa itu mata air? Mata air, itulah sumber air, pancaran air yang membual-bual, mata air, air yang terus memancar, tidak pernah berhenti. Saudara, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau memberikan berkat-Nya yang luar biasa, bukan hanya sebatas cukup, bukan hanya sampai sebatas bisa dinikmati, tapi sampai bagaikan mata air yang membual. Tuhan ingin memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Tidak hanya cukup, tapi berkat-Nya melimpah. Amin. Keluaran 15 ayat 27a. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Saudara, jarak Mara ke Elim itu tidak jauh. Kira-kira 8 km dari Mara ke Elim itu sekitar 8 km, dekat saja. Itu sebabnya, sebenarnya pada saat mereka menghadapi air yang pahit di Mara, mereka tidak perlu bersungut-sungut, mereka cukup saja bertahan sebab sebentar lagi juga mereka akan mencapai Elim. Di sini ada satu pengajaran yang indah untuk saudara dan saya. Jangan cepat bersungut-sungut dan jangan cepat putus asa. Sebab dalam setiap masalah sudah ada jalan keluar dari Tuhan. Solusinya sudah ada. Bahkan solusinya sudah ada di depan mata. Tinggal Tuhan tunjukkan saja. Dan jarak Tuhan memimpin kita sampai pada tahap berkelimpahan itu juga tidak jauh. Kalau kita mau taat, kalau kita mau berjalan dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita sampai Elim.
sampai pada kelimpahan. Amin. Sebab jarak Mara dan Elim itu tidak jauh. Elim itu daerah yang penuh dengan kelimpahan mata air dan juga pohon korma. 70 pohon korma. Buah korma itu bisa dimakan dan mengandung gizi, mengandung banyak nutrisi yang membuat kita sehat. Itu buah korma. Saudara, jaraknya tidak jauh. Jarak sampai Tuhan memberkati kita itu tidak jauh. Asalkan kita mau bertahan di dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Asalkan kita mau menjaga mulut lidah bibir kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan, jangan sampai bersungut-sungut saat masalah datang. Lalu bagaimana bika mencapai Elim? Satu-satunya cara untuk mencapai Elim adalah melangkah maju. Terus maju, jangan pernah berhenti. Kalau mereka tetap stagnan, tetap berhenti, stop di Mara, maka mereka tidak akan sampai di Elim. Mereka tidak akan menikmati yang namanya kelimpahan mata air. Itu sebabnya menjadi Kristen biarlah kita menjadi Kristen yang progresif, yang mau melangkah maju. Rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, gairah kita untuk dengar firman bertumbuh. Mazmur 126 ayat 6b. Orang yang berjalan maju. Berjalan maju. Saya mendorong saudara-saudara sekalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan ada seorang pun yang mundur. Jangan ada seorang pun yang karena dimaki, dicaci, diomelin, kemudian sakit hati dan mundur. Jangan. Lihat teladan daripada Musa. Dia maju terus. Dia bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada air mata. Mungkin saat kita berjalan maju penuh dengan tantangan, tapi yakinlah bahwa Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu sebabnya mari kita maju terus dalam kerohanian, kita maju terus dalam mengikut Tuhan, maju terus dalam melayani Tuhan. Yakinlah sekalipun ada air mata tapi satu saat kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan menuai dengan sorak-sorai, kita akan menuai dengan sukacita. Mungkin kita sudah mengorbankan waktu kita. Mungkin kita sudah mengorbankan hidup kita. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang sangat menyakitkan hati. Ada kepahitan yang sedang melanda kita namun Tuhan Yesus mampu mengubah mara. Kepahitan menjadi manis. Sebab Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Dia mampu mengubah hidup yang suram menjadi hidup yang penuh harapan. Apapun yang sedang kita hadapi, solusinya sudah ada. Tapi sudahkah kita berseru-seru pada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan? Kalau belum, hanya itu yang perlu kita lakukan, maka solusinya pasti akan engkau temukan. Sebab Tuhan sendiri yang akan menunjukkan. Lihatlah, solusinya ada di depan mata. Sudahkah engkau melihatnya? Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan.
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.